Baik, selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat, berbahagia. Bertemu kembali dengan Bapak Inyoman Sutarjana. Kita akan belajar materi agama Hindu. Adapun materi yang akan kita pelajari sekarang adalah nilai-nilai yatnya dalam cerita Mahabharata. Jadi nanti kita belajar tentang yatnya, kemudian belajar tentang cerita Mahabharata dan mencari nilai-nilai apa yang terkandung dalam cerita Mahabharata. Nah, selanjutnya adalah topik bahasan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, membahas pengertian yatnya. Yang kedua, membahas Mahabharata. Yang ketiga, kita mencari nilai-nilai yatnya dalam cerita Mahabharata. Nah, selanjutnya kita mulai dari pengertian yatnya. Jadi yatnya ini adalah aktivitas yang sangat dekat dengan kehidupan umat Hindu di Bali. Setiap hari pasti ada yatnya yang dilakukan. Nah, apa itu yatnya? Yatnya berasal dari kata yats, yang artinya berkorban. Jadi yatnya ini diartikan sebagai korban suci yang tulus ikhlas, yang dilakukan oleh manusia, yang ditujukan kepada Tuhan dan ciptaannya. Jadi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang telah kita memberikan kebahagiaan, kenikmatan, maka kita melakukan yatnya. Nah, yatnya ini dilakukan bisa dalam bentuk upacara atau ritual ataupun perilaku atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Nah, bentuk pelaksanaan yatnya terbagi ke dalam yang pertama nitya yatnya, yang kedua naimitika yatnya, dan yang ketiga insidental. Nah, nitya yatnya ini adalah yatnya yang dilakukan setiap hari. Misalnya, melakukan trisandya, menyiram pohon, menolong orang, bersyukur. Jadi, yatnya ini dilakukan tanpa memperhatikan perhitungan waktu. Jadi, bisa dilakukan kapan saja. Yang kedua, naimitika yatnya atau sewaktu-waktu. Jadi yatnya ini dilakukan ada perhitungan waktunya. Nah, kalau dalam agama Hindu ada istilahnya warika. Jadi naimitike dikaitkan dengan upacara, ada yang berdasarkan wuku. Misalnya ada wuku Sinto, jadi ada perayaan Pagerosi misalnya. Jadi ini dilakukan secara berkelanjutan. Ya, jadi naimitike berdasarkan perhitungan wariga. Ada berdasarkan wuku, ada berdasarkan wewaran, ada berdasarkan sasih, ada berdasarkan peredaran bulan. Ya. Kemudian yang insidental. Insidental ini adalah yatnya yang dilakukan secara mendadak berdasarkan kejadian atau peristiwa khusus. Nah, misalnya ada upacara kematian, kemudian ada upacara ngulapin. Jadi insidental ini dilakukan tanpa perencanaan. Nah, apa syarat-syarat yatnya? Nah, yatnya ini adalah korban suci yang tulus ikhlas. Jadi harus memenuhi syarat. Nah, syarat ini ada 7. Yang pertama adalah srada. Yatnya dilakukan dengan penuh keyakinan. Keyakinan dari dalam diri. Kemudian lascarya. Yatnya dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian sastra. Sastra yatnya ini harus memperhatikan petunjuk yang terdapat dalam kitab suci. Daksina, ada upakara. Yatnya ini memerlukan upakara, baik itu material ataupun non-material. Juga ada pemberian
daksina kepada orang suci yang sudah mengantarkan upacara. Jadi ada pemberian kepada orang suci. Kemudian anasewa, ada jamuan makan, ada menjamu tamu undangan yang datang. Kemudian nasmita, tidak menonjolkan kesombongan atau pamer. Selanjutnya adalah mantra dan gita. Jadi yatnya ini harus ada kidung suci, harus ada perapalan sloka kitab suci dari orang suci. Nah, ada namanya panca gita, 5 suara yang menandakan adanya upacara. Suara kulkul, suara genta, suara kidung, suara bajra, ataupun suara sunari. Nah, selanjutnya yatnya ini terdapat tingkatan-tingkatan yang berdasarkan kuantitas, itu berdasarkan jumlah upakaranya, besar kecilnya upakara yang terdapat dalam yatnya itu. Terbagi ke dalam kelompok nista, madhya, dan utama. Nista ini upakaranya adalah sederhana. Madhya itu sedang, utama itu besar. Kemudian tingkatan yatnya berdasarkan kualitas, berdasarkan pengaruh triguna. Satwika, yatnya yang dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yatnya tadi. Rajasika, yatnya yang dilakukan dengan penuh tujuan atau motif. Tamasika, yatnya dilakukan dengan tidak memperhatikan sastra atau sumber ajaran Hindu. Nah, setelah mempelajari yatnya, kita akan membahas Mahabharata. Mahabharata ini adalah salah satu kitab itihasa atau epos atau cerita kepahlawanan. Nah, penulis cerita ini adalah Resi Vyasa atau Kresna Dwipayana. Nah, apa saja yang terkandung dalam cerita Mahabharata ini? Yang pertama adalah mengisahkan tentang kerajaan Bharata. Jadi, keluarga Bharata, mulai dari silsilah atau sejarah keluarganya, kemudian apa permasalahan yang terjadi dalam kerajaan itu. Yang kedua, tentu saja ada kisah antara Pandawa dan Kaurawa. Pandawa ini adalah simbol Dharma, Kaurawa ini adalah simbol Adharma. Nah, yang ketiga adalah kelahiran Awatara. Jadi ketika Adharma merajalela, maka Awatara akan turun dan lahir. Nah, dalam Mahabharata ini lahir kisah hidup Krishna Awatara yang nantinya akan membantu Pandawa untuk bisa mengalahkan Kaurawa. Nah, kitab Mahabharata ini terdiri atas bagian-bagian yang disebut dengan paru. Nah, istilahnya Astadasa Paru atau 18 parwa. Nah, untuk memahami cerita, kita perlu mengenal adanya tokoh-tokoh dalam Mahabharata. Nah, beberapa tokoh-tokoh Mahabharata ini adalah Resi Bhisma yang lahir dari Dewi Gangga, ya, dengan Raja Sentanu. Kemudian ada Resi Vyasa atau Kresna Dwipayana, ya, dari Begawan Parasara, ya, Resi Parasara. Kemudian ada Panca Pandawa yang terdiri atas Yudhistira,
Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Ada Kunti. Kunti ini adalah ibu dari Panca Pandawa. Kemudian ada Korawa yang dipimpin oleh Duryodhana ya. Jadi ada 100 saudara dari Korawa. Ibunya namanya Gandhari. Kemudian ada Resi Drona. Resi Drona ini adalah guru yang mendidik Panca Pandawa dan 100 Korawa. Nah, tadi disebutkan Astadasa Parwa ya. Astadasa Parwa meliputi ada Adi Parwa, jadi silsilah kerajaan Bharata yang mulai dari kisah awal dari keluarga Bharata yang dimulai dari Sakuntala ya. Kemudian sampai pada Raja Sentanu. Kemudian lahirnya Bhisma ya. Kemudian lahirnya Panca Pandawa. Kemudian Sabha Parwa. Ini tentang perjudian yang dilakukan oleh Yudhistira dan Duryodhana ya. Kemudian Wana Parwa, kehidupan Panca Pandawa di hutan. Kemudian Wirata Parwa, melakukan penyamaran di kerajaan Wirata. Udyoga Parwa, jadi usaha dari masing-masing kubu Pandawa dan Korawa dalam mencari sekutu yang akan membela dalam perang di Kurukshetra. Bhisma Parwa, Bhisma sebagai panglima perang. Drona Parwa, Drona sebagai panglima perang. Kemudian Karna sebagai panglima perang. Salya Parwa, ya, Salya. Kemudian Sauptika Parwa, ini kisahnya pembalasan dari Aswatthama yang membunuh Pancakumara ya. Kemudian Ksatri Parwa, tangisan para istri dari prajurit yang gugur. Kemudian Santi Parwa, kegoncangan dari Yudhistira. Kemudian dinasehati oleh Resi Vyasa dan Kresna. Anusasana Parwa, jadi Bhisma mengajarkan tentang kepemimpinan terhadap Yudhistira. Aswamedika Parwa, jadi Yudhistira sebelum penobatan ada upacara Aswameda, melepas 100-an ekor kuda. Kemudian Asrama Wasika Parwa, jadi kehidupan Wanaprastha dari Panca Pandawa, jadi meninggalkan kerajaan kepada Parikesit. Mausala Parwa, ini tentang kehancuran Dwaraka ya, bangsa Yadawa. Prastanika Parwa, ya Yudhistira dan kawan-kawan pergi ke Himalaya ya, mengasingkan diri. Kemudian satu persatu gugur. Swarga Rohana Parwa, ini tentang perjalanan Yudhistira di surga ya. Terjadi peralihan antara surga dan neraka. Yang awalnya Korawa mendapatkan surga, kemudian berganti Korawa mendapatkan neraka. Nah, di dalam Bhisma Parwa ini terdapat Bhagavad Gita yang diawali Arjuna mengalami keraguan-raguan. Nah, dalam pertempuran di medan Kurukshetra, Arjuna berdiri di tengah-tengah dua kubu. Kemudian disinilah terjadi Bhagavad Gita, yaitu percakapan suci antara Arjuna dengan Krishna. Nah, berbagai nasihat diberikan kepada Arjuna tentang swadharma, kewajiban seorang ksatria, kemudian catur marga, jadi adanya upaya dalam memperoleh moksa.
atau kebahagiaan jasmani dan rohani. Mulai dari Bhakti Marga, Karma Marga, Jnana Marga, atau Raja Marga. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai yatnya dalam Mahabharata. Bisa kita bagi dalam Dewa yatnya, Pitra yatnya, Manusia yatnya, Rishi yatnya, dan Buddha yatnya. Dewa yatnya tentu saja dalam Mahabharata ada pemujaan, ada pemuliaan kepada Tuhan atau kepada manifestasinya kepada para dewa. Misalnya ada upacara Agnihotra, jadi ada pemujaan terhadap Tuhan. Kemudian Pitroyatnya dalam Mahabharata tentu ada nilai bakti kepada orang tua, bakti Bhisma kepada Santanu, bakti Panca Pandawa terhadap Kunti. Juga ada upacara pengabdian, ini termasuk Pitroyatnya. Upacara kremasi Bhisma ya. Kemudian manusiatnya dari dalam Mahabharata tentu ada manusiatnya. Misalnya menolong, jadi menolong rakyat, misalnya Pandawa menolong rakyat yang kesusahan. Jadi upacara penobatan raja Suyat. Nah, itu termasuk manusiatnya. Kemudian resiyatnya, jadi ada pemuliaan kepada resi atau orang suci, kepada Drona ya sebagai gurunya. Kemudian buddhayatnya, jadi ada upacara untuk ya pelestarian lingkungan ya. Nah, ada banyak nilai-nilai positif dalam Mahabharata. Ada nilai tentang kewajiban, kejujuran, kesetiaan, kegigihan, keadilan, kebenaran, kebajikan, welas asih, pengorbanan, kesabaran, kebijaksanaan, dan tentang kepemimpinan. Nah, dari pemaparan ini tadi dapat kita simpulkan bahwa ayatnya ini adalah korban suci yang kita lakukan dengan tulus ikhlas kepada Tuhan dan ciptaannya. Nah, dalam cerita Mahabharata ini banyak terkandung penerapan ajaran yatnya, yaitu pancayatnya, dewayatnya, pitrayatnya, manusiayatnya, resiyatnya, dan buddhayatnya. Nah, demikian pemaparan dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.